sebetulnya ada kesan yang sangat sangat saya pegang sampai sekarang ini. Gimana, Pak? Ayam itu jangan kita buat suatu percontohan. Maksudnya gini, alah ayam saya kasih makan ini pasti telur. Enggak bisa gitu. Harus sesuai apa yang diperlukan protein ayam itu tersebut. Oh gitu. Jadi enggak bisa secara matematika, Enggak Pak, bisa. Enggak bisa ya. Oh, iya. Kita harus tahu karakter ayam. Yes, memahami lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gelas Kosong Official. Saat ini saya sedang berada di salah satu desa Kacangan. Ini adalah podcast perdana saya di dunia peternakan perunggasan. Nah, di sini ada sebuah kelompok, yaitu kelompok ternak yang disingkat adalah KPK. Betul nggak, Pak? Yeah. Saya sedang berbicara dengan Bapak Narko selaku ketua dari KPK Desa Peternakan ini. Selanjutnya saya akan berdiskusi dan bertanya-tanya tentang program KPK ini, apakah bermanfaat, apakah tidak, atau hanya sekedar kepentingan saja. Kita langsung bisa tanya-tanya ke narasumber kita, Pak Narko. Selamat siang, Pak Narko. Siang, Pak. Siang, ya. Iya, saya mau tanya ini, Yeah. Pak. KPK itu terbentuknya sudah berapa tahun, Pak? KPK itu berdiri kalau nggak salah 2013. Mulai awal berdiri 2013 diawali dengan ayam chopper. Oh, ayam chopper dulunya berarti ya. Oh, ayam chopper. Itu terdiri dari berapa anggota dulu? Dulu 12 anggota. Dan chopper itu berjalan hanya 2 periode, Mas. Oh, kenapa itu, Pak? Ya, 1 periodenya itu kita berhasil. Terus kita ngambil lagi DOC dari Malang. Yang 2 periode hancur. Hancur, semua ayam mati. Terus inisiatornya kok mau beralih ke peternak ayam petelur itu seperti apa gitu? Sebetulnya di sini ada siapa itu Pak Aziz. Oh, Pak Aziz. Yang dulunya belum menjadi kepala desa dan untuk sekarang ini sudah jadi kepala desa dan menyupport dari kelompok-kelompok tersebut untuk mencoba dari ayam daging, terus beralih ke ayam Arab, dan sekarang ayam petelur. Luar biasa, Pak. Prosesnya ya awal nggak segampang yang kita bayangkan sekarang. Wah, berjalan udah berapa tahun, 2013. Iya. Jadi sekarang lebih nyaman ke ayam petelur. Ya untuk saat atau ini masih mau coba trial ke unggas lainnya gitu, Pak? Enggak, untuk sekarang ini kita pelajari dulu lah ayam petelur sampai sejauh mana kemampuan rekan-rekan atau teman-teman untuk membudidayakan ayam petelur ini. Kalau untuk per hari ini kelompoknya sudah menjadi berapa kelompok? 17 kelompok. Berarti itu dari support dari BUMDes atau gimana, Pak? Pertama itu ada support dari desa. Kita diambilkan sama Pak Lurah itu dari anggaran ADD. Ya. Yang berawal dari 4 orang. 4 orang kita dibiayai ADD, terus berkelanjutan lagi 4 orang dan sampai sekarang ini tiap tahun Mas. 4 orang dan sampai sekarang ini sudah menjadi 16 sampai 17 orang, Pak ya. Dan yang dirasakan peternak saat ini dari awal yang awalnya itu dibiayai uang ADD dan sekarang bisa mandiri. Oh, bisa mandiri. Mandiri dalam arti itu bisa pakai uang sendiri untuk memperbanyak kapasitas. Oh iya. Yang dulunya 120 mungkin sekarang ini ya proses lah bisa nambah, ada yang 400, ada yang 300 dari per peternak. Dari per peternak ya. Jadi memang prosesnya itu panjang, Pak ya. Panjang ya. Jadi sempat ada istilahnya saya pesimis atau frustasi gitu, Pak, pas kejadian sebelum-sebelumnya. Ya awal-awalnya ya juga ada lah namanya kelompok kan nggak 1-2 orang. Betul. Misalnya ada
suatu contoh lah Pak Kasdan atau siapa itu dulunya juga sudah hampir putus asa, tapi dari teman-temannya kasih support, kasih semangat. Oh, kasih support. Dan kasih kita semangat. saling membantu. Nah, ya. gitu. Dan akhirnya ini Pak Kasdan mau bikin kapasitas 4.000 kan. Luar biasa. Nah, tapi biayanya yang tadinya lumayan. Biaya dari mana? BUMDes berapa Pak per orang, per anggota itu satu orang? Awalnya 120 ekor. Berarti yang sudah lama-lama itu ada yang terhenti atau mereka upgrade kandang menambah populasi? Kalau berarti nggak ada, justru malah upgrade kandang untuk tambah populasi. Berarti secara keseluruhan program ini berjalan dengan baik. Sangat berjalan dan membantu ekonomi betul. Dan sangat membantu ekonomi. Sangat membantu. Ekonomi ya. Karena telur ini sudah kebutuhan itu Pak ya. Kebutuhan pokok. Jadi setiap setiap rumah, setiap keluarga itu pasti menyediakan namanya telur. Oh, iya, telur. Lauk pauk yang proteinnya cukup baik untuk teman-teman. Dan ini Mas. Gimana? Dari saya pribadi sebetulnya ada kesan yang sangat saya pegang sampai sekarang ini. Gimana? Ayam itu jangan kita buat suatu percontohan. Maksudnya gini, ayam saya kasih makan ini pasti telur. Enggak bisa gitu. Harus sesuai apa yang diperlukan protein ayam itu tersebut. Oh gitu. Jadi enggak bisa secara matematika. Enggak bisa. Enggak bisa ya. Kita harus tahu karakter ayam. Memahami lah. Nah, gitulah. Jadi terutama pakan. Betul. Jadi intinya kita harus nuruti kemauan ayam ya. Iya. Bukan ayam nuruti kemauan kita, Pak ya. Kan itu kan nanti karena ayam pun bisa mengerti apa yang kita butuhkan. Betul. Gitu loh maksudnya. Jadi kayak salah satu contoh misalnya kalau ayam itu harus nuruti kita pasti mintanya itu Pak ya. Iya. Kamu harus nelur 2 hari ini. Iya, gitu ya. Pastinya gitu. Terus ayam pun menjawab akhirnya. Loh, sampean nyuruh aku nelur 2 itu sampean sudah ngasih apa ke aku? Iya. Jadi memang ayam itu harus diperlakukan sangat baik mungkin dan senyaman mungkin. Senyaman mungkin ya. Karena dia itu dijadikan alat ATM untuk kita sebetulnya itu. Oh iya. Sumber penghasilan. Untuk berarti setiap tahun ada penambahan anggota lagi Pak ya? Anggota yang saat ini yang sudah positif untuk menambah populasi sekitar 4 anggota. Oh 4 anggota. 4 anggota. Dan semua itu sudah bikin kandang baru. Kan sudah afkir ayam, ya kita hitung-hitung kan ayam itu kan menjanjikan lah. Iya. Siapa orangnya yang nggak ingin prospek untuk ke depan kan ya nggak mungkin lah. Kalau itu bisa untuk membuat kita menjadi lebih maju, kenapa kita tidak kan gitu. Tapi untuk program ini apa dilirik sama desa-desa lainnya gitu? Apa ada yang tertarik mungkin mau belajar atau bergabung dengan desa Kacangan? Iya. Sebetulnya ini ya ada, ya sebetulnya banyak dilirik oleh desa-desa tetangga itu. Cuma kadang kita kasih tahu prosesnya seperti ini, dia itu takut. Takut biaya. Takut biaya. Emang sesuatu apapun yang kalau kita terlalu banyak angan-angan, ya akhirnya ya nggak bakalan jadi. Kita dulu juga gitu, takut-takut kita ambil keputusan apapun yang terjadi mari kita coba. Iya. Hasil dan tidaknya setelah kita melakukan pekerjaan itu tersebut. Betul. Iya. Cukup ini ya, cukup menarik memang. Iya. Apalagi ya, saya ada pertanyaan. Untuk telurnya sendiri itu dijual keluar atau di lingkungan desa sini saja? Mas, untuk saat ini untuk populasi telur itu masih kurang untuk mencukupi kebutuhan luar. Kita jual itu sama tetangga kan banyak jualan toko yang kecil-kecil itu untuk nyetok itu kurang telur. Jadi secara analisa usaha itu sebenarnya dunia peternakan khususnya di ayam petelur ini menjanjikan di desa. Sangat menjanjikan ya. Dan kebutuhan telur untuk kawasan Bojonegoro sendiri kan ya masih kurang banyak loh Mas. Lain sama kota Kediri, Nganjuk itu memang sudah mayoritas peternak semua.
Untuk apa namanya peternak ayam petelur sendiri banyak belajar dengan siapa Pak sebelumnya Pak? Sebelumnya itu kita belajar di Malang. Atau sekarang kan eranya digital bisa lihat YouTube. Ya kalau di YouTube itu mungkin ya kurang gimana, kalau di kan biasanya YouTube itu yang kita yang ditampilkan yang bagus-bagus yang bagus-bagus, yang jeleknya kan kemungkinan kan nggak ditampilkan. Oh iya. Kalau di Desa Kacangan sendiri untuk pakannya membeli pakan pabrikan atau ada yang pakai konsentrat gitu Pak? Untuk kalau pakan prosesnya juga sebetulnya dari awal juga panjang Mas. Oh dulu panjang. Awalnya itu kita pakan aduk sendiri. Aduk sendiri. Aduk sendiri dan aduk sendiri itu maksudnya cari bahan baku semua sendiri. Bahan baku kita beli. Awalnya juga bagus kan ya biasa lah. Pertama bagus, kedua dan ternyata banyak masalah. Banyak masalah yang kita temukan saat ini dan minim khususnya peternak kan identik dengan lalat. Oh ya. Nah, itu untuk pakan saat ini yang kita rasakan itu sangat minim untuk lalat. Itu pakan kita beli konsentrat. Jagung kan kita punya sendiri. Sama bekatul ya terkadang ya punya sendiri. Itu kita punya cuma pakai 3 bahan itu. 3 bahan. Konsentrat, jagung, katul kita aduk sendiri. Jadi ternyata lingkungannya juga petani jagungnya bagus, banyak Pak ya? Banyak, Bojonegoro wah melimpah jagung. Bisa membantu sektor pertanian juga. Dan nah, kita sendiri kan ya sedikit banyak kan punya lahan untuk tanam jagung. Jadi daripada langsung difungsikan gitu ya. Daripada jagung kita jual ke tengkulak atau ngapain kita ke tengkulak, kita aja butuh banyak kan gitu. Betul. Ya ini termasuk menarik ya. Biasanya kan ada program desa itu jalan terus ada lain-lain gitu Pak ya. Mas, untuk pakan kita sendiri yang bagus itu saat ini yang saya rasakan itu pakai KLK 36. Oh, KLK 36. Itu dan disupport pabrikan nggih, Pak. Pabrikan. Cuma yang nyuplai bahan itu dari Pak Martin. Oh, dari Pak Martin ya. Berarti sebelumnya melakukan ya trial pembuatan pakan sendiri gitu. Iya. Harapannya kan kalau kita buat sendiri kan lebih murah gitu Pak. Iya, harapannya lebih murah tapi ujungnya malah bikin boros. Oh, bikin boros. Karena banyak masalah di ayam. Betul. Borosnya masalah di ayam, kita pengobatan itu ya kalau ayam 120 atau berapa itu ya kecil lah. Tapi kalau kita sudah berpikir jangka panjang, sudah skala ribuan. Sekali ngobatin ayam paling enggak kan jutaan. Betul sekali. Iya. Daripada gitu kan kita lebih baik mengantisipasi hal seperti itu dari dini. Luar biasa. Mungkin ini Pak terakhir Pak tipsnya buat mungkin di desa-desa di lainnya melihat video ini ya. Mungkin ada yang bingung ada CSR atau ada bantuan dari pemerintah atau dari dinas. Mungkin peternakan ayam petelur ini menarik gitu. Siapa tahu bisa menjadi motivasi mereka untuk sepertinya bagus gitu. Ya, saya pribadi sebagai peternak untuk mungkin ini kalau dilihat dari desa-desa tetangga sekitar, jangan takut melakukan sesuatu yang belum kita tahu, tapi harus kita coba. Dan peternak ayam petelur itu sangat menjanjikan untuk ekonomi kita. Makanya dari teman-teman semua yang lihat ini, jangan takut mencoba ayam petelur karena peluangnya itu sangat lebar. Ya, sudah gitu saja. Ya, terima kasih waktunya Pak Narko. Ini ilmunya sangat bermanfaat sekali. Intinya jangan takut Pak ya, kita harus mencoba dulu gitu ya. Ini Mas, saya mau nambah. Ya, gimana? Kalau mau sharing-sharing, insya Allah kami dari tim KPK Kacangan. KPK itu bukan dari pemberantasan korupsi. Kepanjangan dari kelompok peternak Kacangan. Yang mungkin dari tetangga desa yang mau sharing-sharing, monggo kami persilahkan. Berarti setiap ini belum tak tutup ya. Berarti setiap setiap bulannya atau setiap minggunya ada pertemuan gitu Pak anggotanya. Rutinitas gitu. Ada pertemuan kita sharing. Jadi untuk informasi kondisi. Ya, jadi dari
berapa peternakan kita bisa berbagi pengalaman dari kandang masing-masing, keluhan apa-apa kita bisa. Iya. Ya emang kita sering nyangkruk ngopi bukan bahas lain-lain selain peternak. Oh iya. Jadi ngopi sambil ngobrol, sharing ilmu. Ngopi. Ya saya kira cukup Mas ya. Ya, makasih Pak Narko. Ya, cukup sekian. Semoga bermanfaat informasi hari ini dari Pak Narko, salah satu Ketua KPK Komunitas Peternak Desa Kacangan. Bantu terus channel ini supaya berkembang dengan cara like dan subscribe. Cukup sekian, tetap semangat untuk para peternak ayam petelur dan peternak lainnya, peternak unggas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.